Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili dari guru kita, bendahara, perwakilan. Yang kami hormati teman-teman guru, bapak-bapak, tenaga pendidikan. Saya Muhammad Fadlanka akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan olahraga atau sport education model. Ada materi yang kami ambil itu yang kami susun pembinaan profesional. Nah, kami memiliki kelas BKB TGOK gelombang pertama kelas 9 akan mempresentasikan pembelajaran proyek ini. Adapun latar belakang dari rencana tindak lanjut yaitu karena permainan tradisional yang semakin hari semakin hilang diberas oleh perkembangan zaman seperti yang kita lihat bahwa melihat fenomena budaya masyarakat saat ini hadirnya permainan modern yang menggunakan teknologi sehingga mungkin permainan tradisional sulit lagi atau jarang kita lihat jumpai atau kita jumpai dengan peserta didik untuk memainkan permainan tersebut. Nah, dari hal tersebut kami guru PJOK ingin memaparkan ke teman-teman untuk pembelajaran PJBL ini atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model ini diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif, berkolaborasi dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selain itu juga peserta didik dapat bertanggung jawab secara sosial melalui berbagai peran sesuai dengan minat dan kemampuan dalam berbagai permainan tradisional. Nanti saya jelaskan ya apa itu SEM dan apa itu dan apa saja dalam permainan tradisional. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memperhatikan berbagai macam permainan tradisional. Kedua, melatih kreativitas peserta didik dalam menciptakan berbagai peralatan permainan tradisional dan bahan bekas pakai ataupun sampah. Jadi dalam pembelajaran ini diusahakan peserta didik untuk membuat peralatan permainan tradisional dari bahan bekas. Kemudian bisa dipamerkan dan dioperasikan atau dimainkan alatnya itu sebagai aktivitasnya. Nah, diperlombakan juga bisa. Kemudian dipamerkan bisa dijual dan itu merupakan ownership-nya dari peserta didik. Kembali lagi ke peserta didik. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran aktif dengan melibatkan peserta didik secara langsung. Kemudian selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kami berharap peserta didik mampu mempraktikkan berbagai permainan tradisional dengan baik dan berkolaborasi. Kemudian peserta didik mampu membuat keputusan terkait hal yang akan dipilih dan membuat langkah pembelajaran dalam materi permainan tradisional, mulai dari pembuatan peralatan permainan tradisional dan berbagai peran pada pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud di sini berbagai peran pelaksanaan kegiatan karena model pendidikan olahraga itu atau SEM Sport Education Model itu terbentuk pembelajaran yang berupa festival. Jadi peserta didik itu dibagi perannya, ada sebagai peran manajer, ada sebagai peran pemain, nah ada peran sebagai penonton. Nah, di festival itu kita buat pameran peralatan tradisional dan sudah dibuat oleh peserta didik. Nah, di situ akan dijual peralatannya. Kemudian ada yang mendemonstrasikan sebagai pemain yang bertanding atau sebagai pemain untuk mendemonstrasikan alat tersebut supaya bisa laku. Gimana caranya sih bisa dipakai itu alat? Nah, kemudian tidak hanya sebagai pemain dan
virtual saja, bisa juga sebagai penonton, supaya meramaikan. Jadi di model pendidikan olahraga ini tidak hanya untuk mengajarkan bagaimana itu kita bisa mengajarkan anak-anak untuk suatu skill saja, tapi keseluruhan secara umum pada saat aktivitas keseharian. Misalkan sebagai manajer, sebagai penonton, bisa sebagai penjual, atau bisa juga sebagai pembuat acara. Nah, di sini anak-anak ini akan membuat sebagai festival. Kita sebagai guru menjadi fasilitator saja untuk mengarahkan bahwa Anda sebagai panitianya, Anda sebagai pesertanya dan pemainnya. Dan diharapkan juga peserta didik mendemonstrasikan berbagai organisasi profesional itu bisa kita mengambil informasinya dari berbagai sumber seperti buku maupun internet itu YouTube dan macam-macam, dan berdiskusi sebagai langkah awal dalam membuat proyek festival permainan profesional yang berisi pameran peralatan profesional dan berbagai pertandingannya. Nah, di situ nanti setelah kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil informasi dari berbagai sumber, maka dibuatlah dibagi kelompok. Ada yang kelompok untuk yang memamerkan peralatannya, ada kelompok untuk yang memainkan atau mendemonstrasikan peralatan tersebut untuk bertanding. Nah, peserta didik mampu terlibat secara penuh dengan tugas dan peran masing-masing. Kemudian guru sebagai fasilitator untuk memastikan peran dan tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan proyek. Itu pun harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Kemudian selanjutnya struktur program dan juga dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama adalah program kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan kelima. Nah, bisa kita ambil dari fase C, bisa juga mengambil kelas 5 atau kelas 6, tergantung dari teman-teman yang mau menerapkan, dengan kedalaman dan pembentukan karakter peserta didik. Guru PJOK berkolaborasi dengan guru agama, guru kelas, dan yang itu maupun seni dan IPAS. Ini maksudnya maupun seni dan IPAS. Kemudian juga dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator program, guru agama dan guru kelas itu sebagai fasilitator pembelajaran di kelas. Nah, kemudian peserta didik itu sebagai pelaksanaan, tugas dan pengembangan proyek. Dia sebagai pusat dalam pembelajaran. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah kita ini kalau misalkan dianalisis memiliki 7 aset sumber daya yang dapat mendukung pembelajaran ini. Pembelajaran model atau model pendidikan olahraga. Nah, 3 aset itu apa itu saja? Modal manusia. Modal manusia itu seperti kita ini. Kita ini sebagai guru adalah modal manusia. Guru PJOK yang sudah menempuh S1, teman-teman yang sudah menempuh S1-nya untuk guru kelas, guru SD atau guru agama. Nah, itu adalah modal manusianya. Apa itu modal sosialnya? Modal sosial itu kalau misalkan di sekolah kita ada kehidupan antar kelas, nah itu juga modal sosial termasuk. Modal sosial juga termasuk ekstrakurikuler. Nah, kayak misalkan ada organisasi pramuka, nah itu juga termasuk modal sosial organisasinya. Kalau misalkan ada komunitas belajar juga, itu juga termasuk. Nah, misalnya ini sekolah kita ini akan menjadi komunitas belajar, membuat komunitas belajar inisiatif ya, nanti dibuatlah secara bersamaan. Kemudian modal politik itu yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Nah, kebijakan kepala sekolah terhadap bagaimana dari kebijakannya untuk pembelajaran ini, apakah diizinkan atau tidak, atau diberikan waktu dalam pada saat prosesnya. Nah, itu adalah modal politiknya. Modal finansial itu dimaksud adalah dana BOS. Nah, sumber dananya itu kita sekolah adalah BOS ya, dan itu operasional di sekolah. Itu tidak.
Bermodal agama itu di sekolah kita ini berbagai macam agama. Ada agama Islam tapi dia mayoritas, dan agama non-Islam atau Nasrani dan semacamnya. Yaitu modal agama sebagai pembentukan karakter dari peserta didik. Adapun modal kunjungan ataupun alat itu kondisi sekolah kita. Kondisi sekolah kita ini modalnya memiliki banyak pohon seperti itu. Nah, kondisi alamnya asli ya, lumayan asli. Kemudian modal fisik yang dimaksud adalah sarana dan prasarana. Nah, sarananya misalkan ada alat laptop, ada proyektor, ada peralatan olahraga dan semacamnya. Prasarana kayak lapangan. Nah, itu. Nah, lapangan kan lapangan kita kan cuma satu sekolah, jadi tidak dibagi-bagi. Jadi bisa kita lengkapkan. Itu modal fisik. Selanjutnya adalah dengan evaluasi. Di evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, tentunya kita akan mengevaluasi yang itu. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai kelebihan, kekurangan, perbedaan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berbasis proyek dengan model desain atau sekolah education model atau pendidikan olahraga model pendidikan olahraga. Kemudian kita akan mengevaluasi kinerja sebagai fasilitator, kemudian pengembangan, perbaikan dan perubahan dengan melakukan evaluasi dan refleksi sebagai tindak lanjut dan implementasikan pada pembelajaran berbasis proyek selanjutnya. Jadi semua ini kita evaluasi kemudian bisa kita buat lagi proyek-proyek selanjutnya yang lebih bagus lagi daripada ini. Nah, yang terakhir ini kemungkinan tantangan. Yang pertama adalah penggunaan waktu. Ketersediaan waktu yang terbatas. Mungkin banyak event di sekolah kita mungkin terjadi. Dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Misalnya mungkin ada aktivitas dari keluarga atau luar sekolah bisa menghambat kita. Bisa jadi hal tersebut terjadi ya. Kemudian manajemen tim. Adanya perbedaan kemampuan, kepribadian dan konflik antar peserta didik. Tentu peserta didik dengan berbagai macam karakter pasti memiliki perbedaan kemampuan. Apakah itu kurang memahami tugas pesertanya dan sebagainya atau perannya. Selain itu kemungkinan tantangan yang kita tuliskan, ada pun solusi yang kami paparkan juga. Yang pertama adalah dengan pengelolaan penjadwalan ulang yang lebih efektif. Misalkan ada kebetulan bertepatan dengan proyek ini, kita bisa penjadwalan ulang dengan cara lebih efektif. Kemudian membangun komunikasi yang efektif. Kalau misalkan dalam hubungan rekan sejawat ya, kita bisa membangun komunikasi yang efektif, membuat grup berbagi dan sebagainya. Kemudian melakukan komunikasi secara terbuka untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih mungkin. Nah, ini diupayakan untuk misalkan ada permasalahan dari peserta didik, kita terima dulu apa masalah sehingga tidak bisa melakukan perannya sebagai apa. Ya, demikian apa yang kami presentasikan. Kurang lebihnya dimaafkan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya berikan 2 kali pertanyaan dalam sesi ini. Saya kembalikan ke guru. Ya, sambil menulis pertanyaan bisa menuliskan absen. Saya kembalikan ke teman-teman. Iya. Apa dilaksanakan ini? Kalau pelaksanaan ini tergantung dari teman-teman guru. Apa maunya kita? Apakah semester ini atau semester lalu kan bisa bukan kelima dalam 2 semester. Nah, kalau misalnya semester ini mepet dong. Nah, kalau semester depan bisa kita laksanakan. Disusun memang dengan perencanaannya. Kelas-kelas ya.
kelas atas saja ini karena modelnya model pembelajaran sen. Kalau kelas bawah itu sulit diatur kalau sen. Ini khusus kelas atas fase C dengan kelas fase D, SMP sampai SMA. Belajar kelas 5 sampai SMA. Karena ini modelnya memang kita ambil model sekolah DPSN. Jadi khusus untuk kelas atas. Ada lagi pertanyaan lain? Saya Pak, Iya, terima kasih. kalau kita lihat di lembaga baru, tantangan utamanya itu waktu. Sekarang waktu menurut materi waktu mana yang bagus yang belajar mana yang mau diberikan. Yang kedua, permainan tradisional mana yang mau diangkat. Nah, Karena ini permainan tradisional banyak. ada yang bentuk individual, ada yang bentuk tim. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah waktunya. Nah, waktu itu kan di setiap pekan itu ada pembelajaran P5. Nah, di situ kita bisa mulai pembelajarannya P5. Apakah itu kelas 5 yang mau mengambil proyek kami, rancangan kami, kelas kami juga bisa bergabung mengambil proyek kami di waktu dalam sekali sepekan itu bisa diajarkan tentang berbagai macam permainan tradisional, semua dulu diajarkan. Jadi peserta didik yang memilih, yang kita tentukan apa-apa permainan tradisionalnya peserta didik memilih karena ini berpusat peserta didik. Jadi bukan kita yang menentukan permainan tradisionalnya. Jadi bisa kita rangkum permainan tradisional yang ada di Indonesia seperti Enkran, ini masuk di permainan juga ya, Enkran, ya kan itu mudah. Kemudian bagian, engklek, bisa juga kita modifikasi permainan tradisionalnya seperti kayak boy, ada tuh boy yang lempar batu atau aso, asing, atau lompat solo dan sebagainya. Asing, ada juga bisa juga kita ambil yang fenomena sekarang di peserta kita semacam stick. Stick itu kan bisa dimodifikasi atau dimodel dengan dijadikan kalau istilahnya ada tempat apa yang tuh jadi di model kemudian dijual dan didemonstrasikan ke umum. Bagaimana cara permainannya? Nah, itu bisa diambil juga diterapkan. Nah, semua permainan tradisional yang ada di negeri kita bisa kita adopsi. Kita bebaskan permainan tradisionalnya. Jadi materi pertama itu kita menyampaikan apa-apa saja permainan tradisional yang ada di negeri kita. Kemudian bagi kelompok dan memilih permainan tradisional apa yang ditampilkan, apa yang dipamerkan alatnya. Nah itu caranya. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Ya bisa juga kelereng semua. Nah, iya bisa. Kalau engklek kan bisa dibuat dari kayu bekas atau bambu. Engklek. Iya bisa. Iya kapan namanya? Bisa juga. Tergantung dari bagaimana komunitasnya berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi itu mungkin pelajaran berbasis proyek dengan koordinasi model dari kami. Terakhir saya sampaikan kepada teman-teman, kalau misalkan kita mau praktekkan, bisa kita praktekkan, tapi kita berkolaborasi ya dengan diintegrasikan ini pembelajaran menjadi P5. Nah itu mungkin saja. Kalau misalkan ada kurang atau mau ditanyakan lagi, bisa kita berdiskusi secara langsung. Ya. Jadi sampai di mana maksudnya? Oh iya. Bisa diterangkan kamu yang ya, terima kasih.
kasih atas